Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Demikian bunyinya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Setiap orang tentu ingin hidupnya penuh dengan kebaikan, hari-hari yang damai, bahagia, dan berarti. Alkitab memberi petunjuk sederhana namun penting, yaitu jika kita ingin mengalami hari-hari yang baik, maka kita harus menjaga perkataan kita. Kita memiliki bagian tubuh yang kecil, namun bagian tubuh ini sangat penting dan sering kita gunakan. Apakah itu? Ya, benar. Itu adalah lidah. Lidah kita gunakan untuk mengecap rasa makanan, untuk berbicara, ataupun untuk bernyanyi. Dengan lidah, kita bisa membangun semangat orang lain. Tapi, dengan lidah juga, kita bisa melukai hati dan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Seringkali, masalah muncul bukan karena hal besar, melainkan karena perkataan yang tidak dijaga. Mengapa kita harus menjaga lidah? Yang pertama, perkataan itu mencerminkan isi hati kita. Jika hati kita penuh dengan kebaikan, perkataan kita akan membawa berkat kepada orang lain. Yang kedua, perkataan bisa menjadi doa atau kutuk. Apa yang kita ucapkan dapat mempengaruhi suasana hidup kita sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, perkataan bisa memperkuat atau menghancurkan persahabatan. Di samping itu, ketika kita sudah tahu apa kekuatan lidah itu, dan kita mengetahui apa dampaknya dari perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain, nah, di sini kita akan mempelajari cara untuk menjaga lidah. Di antaranya adalah berpikir sebelum berbicara. Sebelum kita berbicara, kita harus terlebih dahulu menanyakan dalam hati kita, apakah perkataan yang akan saya ucapkan ini benar? Apakah justru malah melukai orang lain? Di samping itu, kita juga harus memikirkan dengan betul-betul, apakah perkataan yang saya sampaikan ini bisa mempererat hubungan saya dengan saudara saya, atau malah membuat persaudaraan kami semakin renggang, bahkan terputus. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang membangun. Terkadang kita ingin menyampaikan banyak hal, tapi kita harus berpikir bahwasannya tidak semua hal yang ingin kita sampaikan harus didengarkan oleh orang lain. Misalnya, bila mana perkataan itu tidak mencerminkan hidup kita sebagai orang Kristiani, maka tidak penting untuk kita sampaikan. Di sini, kita akan membahas tentang cara menjaga lidah. Yang pertama itu, berpikir sebelum berbicara. Tanyakan dalam hati kita, apakah perkataan yang akan saya sampaikan ini baik atau buruk. Lebih baik kita diam daripada menyampaikan kata-kata buruk yang dapat melukai hati orang lain. Tidak hanya itu, bisa juga perkataan ini membuat hubungan kita dengan mereka menjadi renggang bahkan terputus. Yang kedua, gunakan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakiti. Tidak semua perkataan itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Nah, disinilah kita memilah-milah apakah perkataan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita, baiklah kita menyampaikan hal yang baik, hal yang sedap didengar, dan hal yang untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena dari hati yang penuh firman akan keluar perkataan yang baik juga, bukan perkataan yang buruk. Karena di dalam firman Tuhan ini ada banyak pengajaran yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Hari-hari yang baik bukan hanya datang dari situasi luar, tetapi juga dari bagaimana cara kita mengendalikan diri, termasuk mengendalikan perkataan kita melalui lidah kita. Dengan menjaga perkataan, kita bukan hanya diberkati,
tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu dengan cara mulailah dengan kegiatan-kegiatan kecil. Misalnya berkata dengan jujur, tidak suka bergosip, atau tidak membalas kejahatan dengan kata-kata yang kasar. Sehingga kita menjadi terang bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama. Sekian firman Tuhan hari ini. Shalom.